Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala perlindungan, pertolongan, kasih karunia, damai sejahtera Tuhan melimpah bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kiranya juga keadaan Bapak Ibu hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan dalam keadaan semangat untuk mendengarkan dan untuk bernyanyi bagi Tuhan. Kami dari tim musik atau tim pelayanan di sini menyapa Bapak Ibu. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara, selamat Paskah. Hari ini kita telah memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumat lalu kita sudah memperingati hari kematiannya, dan setelah itu kita akan memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Yesus bangkit membuktikan Dia adalah Tuhan. Yesus bangkit membuktikan juga kita akan dibangkitkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu kita bersuka cita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur atas anugerah, atas pertolongan, atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengangkat satu pujian. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita naikkan satu pujian, Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Mari bersama-sama bernyanyi dengan kami di tempat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak Ibu, kita akan nyanyikan kembali dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapa kami di surga, karena oleh kuasa darah Tuhan yang mati di kayu salib sebagai manusia yang telah menebus dosa kami, darahnya yang tercurah menghidupkan kami. Tubuhnya yang dicabik-cabik menggantikan tubuh kami yang harusnya dicabik-cabik. Namun hari ini kami berbahagia, bersuka cita, karena Kristus bukan hanya mati, namun juga bangkit, membuktikan Dia adalah Allah, membuktikan Dia telah mengalahkan maut, membuktikan bahwa kami juga akan dibangkitkan dan akan dikembalikan bersama-sama dengan Allah, akan disatukan bersama-sama dengan Allah. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah hari ini kami bersuka cita, biarlah hari ini kami ucap syukur kepada Tuhan atas segala anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Berdoa bagi sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, kiranya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan juga kerinduan untuk boleh mendengarkan ibadah ini, untuk boleh menyaksikan ibadah ini bersama-sama dengan kami di tempat ini, meluangkan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami selama 1 minggu ini. Kami harus memberikan atau mengembalikannya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Akan dengan sukacita kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan, amin. Sekali lagi saudara sekalian, shalom bagi kita semua. Selamat datang, selamat bertekun kembali, selamat beribadah, selamat memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebangkitannya, atas juga karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Kita tidak lagi mendapatkan neraka, namun sebaliknya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu kita akan berkata Yesus itu baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan naikkan satu pujian sukacita, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Yo. Amin.
sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, amin, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatan, Dia penuhi hatiku, amin, dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenangan. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan, oh Allah kekuatan, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Amen. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Yesus baik bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus sangat baik bagi kita, Bapak Ibu Saudara, karena kita tidak dibiarkan untuk selalu hidup di dalam dosa. Kita tidak dibiarkan menderita untuk mendapatkan hukuman yang kekal. Namun sebaliknya, Dia memberikan kehidupan yang kekal kepada kita melalui kematiannya dan melalui kebangkitannya, Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Kita persiapkan hati kita persiapkan waktu kita, dan kita akan nyanyikan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan satu pujian, Kasih-Mu Tiada Duanya. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada, Amin, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. sungguh tiada lagi. Sungguh tiada lagi, oh
kasih-Mu, Yesus. Oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada, belum pernah ada, amin, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup menebarkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Bapa di surga, inilah ungkapan hati kami yang jujur kepada Tuhan, bahwa kasih-Mu tiada duanya dalam kehidupan kami. Karena berlandaskan kasih-Mu lah kami diselamatkan, karena berlandaskan kasih-Mu juga lah kami dibebaskan dari kutuk dosa. Semuanya karena kasih, karena anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan dari awal. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan duduk diam seperti kami berjalan, seperti kami berjalan di tengah-tengah kegelapan. Kami mendengarkan firman Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu merupakan kebutuhan sidang jemaat-Mu, merupakan kekuatan sidang jemaat-Mu. Dan biarlah kami boleh mendengarkan dan melakukannya semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Akan kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Pelayan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Paskah. Ini adalah minggu pertama dari bulan April 2021, di mana kita bersukacita dan dapat berjumpa kembali di dalam suatu peringatan hari yang istimewa, yaitu hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian. Maut telah dikalahkan dan maut hilang kuasanya untuk dapat menahan kita di dalam keadaan yang membeku, yang tidak berpengharapan, yang tidak berdaya, tetapi kini kita mendapat suatu kelepasan dan pengharapan yang baru untuk kita bisa menembusi hari-hari yang akan kita lewati dalam sukacita bersama dengan Kristus yang telah bangkit. Ini sungguh merupakan suatu hal yang sangat istimewa buat kita. Namun sebelum saya lupa, saya ingin menyampaikan shalom dan selamat pagi bagi kita semua, khususnya bagi sidang jemaat GPT Lumajang dan juga GPT Jatiroto, bahkan setiap saudara yang saat ini bersama dengan kami, bersama-sama di dalam mengikuti perkembangan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita dua hari yang lalu, pada hari Jumat Agung, kita telah mendengar bagaimana sesuatu yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib diakhiri dengan suatu ungkapan, sudah selesai, sempurna. Segala apa yang disediakan bagi kita, kita hanya tinggal untuk menjalani. Dalam istilah-istilah dunia, saudaraku, boleh saya katakan, sekarang bola ada di tangan kita. Mau kita apakan? Kita sudah menerima itu dari perjuangan Kristus. Dan sekarang giliran kita untuk kita memanfaatkan segala apa yang sudah Tuhan selesaikan. Yesus selesai. Dia telah mengorbankan dirinya sebagai suatu misi utama untuk kita terbebas dari dosa, belenggu, ketidakberdayaan. Dan Tuhan telah memberikan kepada kita kesempatan supaya kita menerima giliran kita untuk kita melakukan sesuatu juga untuk kepentingan kerohanian kita. Oleh sebab itu, saudaraku, di dalam setiap event, di dalam iman Kristiani, kita selalu memperingati, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus, hari kematiannya di atas kayu salib, hari kebangkitannya, dan juga kita menantikan hari kedatangannya. Dan untuk itu, saudaraku, gereja telah dilengkapi oleh Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, supaya keberhasilan itu menjadi milik kita secara pasti. Dan juga tentang kembalinya Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menjemput kita, baik kita yang sudah meninggal di dalam Dia, maupun kita yang masih hidup, kita akan diubahkan bersama-sama dengan Dia. Ini merupakan suatu kejadian-kejadian berurutan, saudaraku. Dan kita tidak boleh mempunyai pandangan meringankan atau memberatkan event-event ini. Oleh karena semuanya ini mempunyai nilai yang sama.
Tidak ada kebangkitan jikalau tidak ada kematian. Tidak ada kematian kalau tidak ada penderitaan. Tidak ada penderitaan kalau tidak ada niat dari Allah sebagai inisiator untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Jadi semuanya ini berurutan, saudaraku. Dan tidak ada kebahagiaan kita akan menikmati surga apabila Yesus tidak berjanji untuk kembali menyertai kita, untuk mengangkat kita. Jadi tidak ada sesuatu yang harus diringankan, dan juga jangan kita memandang yang lain lebih penting dari yang lain. Tapi semuanya ini mempunyai bobot yang sama sebagai dasar iman kekristenan kita. Hanya, saudaraku, yang bisa saya katakan di dalam hal ini, yang agak rumit memang yang kita pikirkan adalah masalah salib itu, saudara. Sehingga di dalam firman Tuhan, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat yang pertama dan kedua, Rasul Paulus mengatakan, "Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian tentang Allah kepada kamu." Jadi Rasul Paulus pada waktu dia memberitakan Injil, sama sekali dia tidak mengandalkan kemampuannya sebagai seorang manusia. Sama sekali dia tidak mengandalkan, sekalipun dia memakai, saudaraku. Tetapi andalan dia bukan dari apa yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki, tetapi andalan dia adalah satu berita yang harus disampaikan kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Ayat kedua mengatakan, "Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu." Jadi Rasul Paulus tidak mau diribetkan dalam masalah-masalah lain, tetapi dia betul-betul berkonsentrasi dengan isi berita yang akan dia sampaikan. Apa itu? "Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan." Jadi berita tentang salib ini, saudaraku, memang dia punya suatu kekhususan yang harus kita perhatikan dan kita mau memikirkan. Karena ini merupakan suatu hikmat dari Allah, bukan hikmat dari manusia. Tetapi ini adalah hikmat dari Allah, dan hikmat ini tersembunyi dan dirahasiakan dari abad ke abad, dari generasi ke generasi. Tetapi pada zaman akhir ini menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan kita, secara gamblang kita bisa melihat. Dan itulah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Kemudian kita lihat, saudaraku, di dalam ayat yang ke-6 dari 1 Korintus 2 ini. "Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang." Artinya bagi mereka yang percaya, yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Jadi hikmat ini, saudaraku, tentang salib ini, saudaraku, bukan berasal dari siapapun yang ada di bumi ini. Bahkan dari siapapun selain ini adalah murni, adalah hikmat dari Allah itu sendiri. Ayat yang ke-7 mengatakan, "Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi." Barang yang disembunyikan ini, saudaraku, pasti bukan barang yang asal-asalan.
adalah sesuatu yang sangat berharga, yang mempunyai waktu, mempunyai bobot, yang mempunyai kualitas, yang tidak bisa untuk diumbar, diketahui oleh semua orang yang tidak berkompeten. Tetapi ini tersembunyi dan rahasia. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang pilihan yang boleh mendengarkan akan rahasia Tuhan ini. Sekarang kita mengerti, saudaraku, bahwa kita ini memiliki sesuatu kesempatan yang indah. Oleh karena kita ini masuk di dalam perhitungan dan perhatian Allah, sehingga kita diperkenankan untuk mengenal, mengetahui akan suatu rahasia tersembunyi dari hikmat Allah yang sebelum dunia ini dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi hikmat tentang kehadiran Yesus di dalam dunia ini, saudaraku, itu bukan hikmat manusia, bukan hikmat penguasa, siapapun juga dia. Tetapi murni adalah hikmat Allah yang dirahasiakan, yang disembunyikan, dan pada saat yang tepat telah dinyatakan di dalam kehidupan kita yang hidup di dalam zaman akhir ini. Oleh sebab itu, saudaraku, seharusnya kita mengerti akan kasih kemurahan Allah ini, dan kita tidak menganggap ini semuanya berjalan begitu saja, tetapi ini merupakan perhatian Tuhan atas kehidupan orang-orang percaya. Saudara, di dalam firman Tuhan dinyatakan bahwa berita ini atau hikmat ini untuk kemuliaan. Untuk kemuliaan. Coba kita ulangi, saudara ya, ayat yang ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia ini dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi Allah begitu sangat mengetahui bahwa manusia ini pada zaman akhir ini, saudaraku, sejak manusia itu berbuat dosa, maka manusia itu hilang kemuliaannya. Oleh karena dosa, maka manusia itu hilang kemuliaannya. Itu bisa kita lihat di dalam Roma 3. Kita baca di sana, saudaraku. Karena Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Sedangkan dikatakan juga di dalam surat yang sama bahwa dosa itu menghasilkan maut. Dan Tuhan tidak mau melihat manusia ini hilang kemuliaannya. Oleh karena manusia ini memang diciptakan, dibuat oleh Allah sebagai gambar dan teladannya di dalam dunia ini, yang begitu dimuliakan. Tetapi oleh karena dosa, maka kemuliaan manusia itu hilang, dan manusia itu menjadi makhluk yang sangat berbahaya di dunia ini. Tuhan mau untuk merestorasi, untuk mengembalikan keadaan manusia ini untuk menjadi sama seperti semula, seperti apa yang diharapkan oleh Sang Pencipta. Jadi jelas, saudaraku, ini bukan sesuatu yang begitu saja, tetapi di dalam suatu planning dari Allah. Kita baca kembali di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-8 selanjutnya. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Mengenal apa? Mengenal rahasia itu. Mengenal hikmat yang tersembunyi itu. Tidak ada dari penguasa dunia yang mengenalnya. Sebab kalau saja mereka itu mengenal hikmat dan rencana Allah ini yang tersembunyi dan rahasia ini,
Mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Saudara, saya bertanya-tanya di dalam ayat ini. Duh, kan baik kalau sampai manusia ini menerima Tuhan Yesus dan kemudian tidak menyalibkan Tuhan. Kan baik. Saudaraku, justru saudaraku, kalau ini bukan rahasia, bukan hikmat yang tersembunyi, orang mengetahui, ini namanya bukan hikmat Allah, saudaraku ya. Oleh sebab itu kita jangan punya pertanyaan yang seperti apa yang saya pikirkan itu, sekalipun itu boleh-boleh saja. Tetapi nanti kita itu sepertinya tanyanya itu begini. Manusia itu kan memangnya sifatnya nakal, saudara ya. Dia ingin mencobai Tuhan. Bisa-bisa ini menjadi suatu persamaan, pertanyaannya begini. Bisakah Tuhan itu membuat suatu batu yang sangat besar dan berat sehingga Tuhan sendiri tidak mampu untuk mengangkatnya? Mungkin sekarang saudara masih bingung dengan apa yang saya ungkapkan ini. Tapi di dalam kesempatan yang tenang bisa saudara pikirkan. Manusia itu bisa bertanya semacam itu. Bisakah Tuhan membuat batu yang berat dan besar sehingga Tuhan sendiri tidak mampu untuk mengangkatnya? Ini pertanyaan ini kelihatannya serius, tapi ini pertanyaan ini seperti melecehkan, saudaraku. Oleh karena manusia itu ingin memasukkan pendapat-pendapatnya di dalam kehendak Tuhan, mencampuri kehendak Tuhan. Tidak ada dari penguasa dunia yang mengenal. Sebab jikalau mereka mengenal, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Berarti apa? Rencana penebusan Kristus atas dosa manusia ini menjadi gagal. Kenapa kok bisa gagal? Apa Tuhan tidak punya cara lain? Nah, itulah pertanyaan yang konyol seperti yang saya ungkapkan tadi. Jadi saudaraku, jalan Tuhan itu melampaui segala akal dan pikiran kita. Dan itu hanya bisa dicerahkan oleh Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan kepada gereja pada zaman akhir ini, saudaraku. Kita lihat pembuktiannya. Mengapa Tuhan mengatakan bahwa tidak ada penguasa dunia ini yang mengenal rencana Tuhan? Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 49 sampai 52. Kita lihat di sana, saudaraku, ada ayat yang menyatakan betapa manusia itu sekalipun dia itu punya kedudukan yang tinggi, sejatinya mereka itu sama sekali tidak mengenal akan rencana Tuhan yang rahasia ini. Ayat 49 Yohanes pasal yang ke-11 mengatakan, tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu. Dia seorang imam besar, saudaraku, pada tahun itu, berkata kepada orang-orang Yahudi, kamu ini tidak tahu apa-apa. Dia imam besar, saudaraku. Dia mengatakan kepada umat Yahudi, kamu ini tidak tahu apa-apa. Padahal itu juga termasuk dirinya sendiri yang juga tidak tahu apa-apa, saudaraku. Dia tidak tahu apa-apa. Dan kamu tidak insaf. Dia mengatai orang-orang itu, kamu semua tidak tahu apa-apa dan kamu semua tidak mengerti. Padahal itu juga termasuk dirinya sendiri. Ini Kayafas.
jika satu orang mati untuk bangsa kita, lebih baik bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Wah, dia mulai mengeluarkan suatu pendapat. Dan pendapat ini, saudaraku, dibenarkan oleh Tuhan. Karena itu memang rencana Tuhan. Tetapi apakah Kayafas ini mengerti rencana Tuhan? Tidak. Tetapi Tuhan memakai Kayafas oleh karena kedudukannya sebagai imam besar untuk menubuatkan suatu kehendak Tuhan yang akan terjadi. Dia mengatakan, ayat 51, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Oleh sebab itu saya katakan, dia itu sebetulnya juga tidak tahu apa-apa, dan dia itu sendiri juga tidak memahami. Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Jelas, saudara ya. Jadi rencana Allah yang tersembunyi dan rahasia itu bukan obralan. Bukan sesuatu untuk diobral begitu saja. Tetapi orang yang mau mengerti tentang itu, saudaraku, dia harus memiliki roh Allah itu di dalam hati dan kehidupannya. Sehingga dia bisa memikirkan, dia bisa melihat, dia bisa memahami, saudaraku. Bukan manusianya yang memahami, tetapi pertolongan Tuhan itu yang akan memahamkan dia. Itu yang pertama, Kayafas. Sekarang bukti yang kedua, saudaraku. Bagaimana manusia atau penguasa-penguasa dunia ini tidak mengerti tentang rencana Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes 19. Yohanes 19 ayat yang ke-10 dan ke-11. Ini dilakukan oleh bangsa kafir, seorang pemimpin besar dari bangsa kafir, bangsa Romawi. Ayat yang ke-10 kita mulai. Maka kata Pilatus kepada Yesus, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Wah, saudaraku. Ini Pilatus sebagai gubernur, sebagai hakim dari Romawi. Dia menunjukkan kekuasaannya, dia pamer di depan Yesus. Oleh karena Yesus tidak menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan Pilatus tersinggung dan dia mengatakan, mengapa kamu tidak mau menjawab aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku ini punya kuasa untuk menyalibkan engkau, tetapi juga untuk melepaskan engkau? Nah, pada waktu Yesus mendengar ucapan Pilatus, dikatakan ayat 11, Yesus menjawab. Apa jawabannya? Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, dari Bapa, dari surga. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Saya waktu membaca ayat ini, saudaraku, saya teringat pada waktu Yesus di atas kayu salib. Dia berdoa, ampuni mereka, oleh karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam pikiran saya, saudaraku, Yesus memikirkan tentang bangsa kafir. Orang Yahudi menyerahkan Yesus kepada bangsa kafir, bangsa Romawi, bangsa yang tidak tahu menahu soal Tuhan. Dan dia hanya menjalankan sesuatu eksekusi tanpa dia ketahui segala penyebabnya. Dan untuk itu, saudaraku, Tuhan Yesus berdoa,
bagi bangsa kafir, termasuk kita-kita ini, saudaraku. Dan Tuhan mengatakan, justru orang yang menyerahkan aku kepadamu, itu lebih besar dosanya. Jadi sesungguhnya, saudaraku, kita ini patut bersyukur sekalipun kita ini dari bangsa kafir, yang tadinya tidak mengenal rencana Tuhan, tidak mengenal rahasia yang tersembunyi. Tetapi kita sekarang telah diperkenalkan oleh Tuhan untuk mengerti tentang hal-hal semacam ini. Kita kembali, saudaraku, di dalam 1 Korintus 2 tadi, yang saya katakan bahwa kalau kita bisa mengerti hal-hal semacam ini, saudaraku, jangan kita menyombongkan diri kita. Sejatinya kita ini tidak mengerti apa-apa. Baik pembesar-pembesar agama Yahudi seperti Kayafas, itu pun juga tidak paham dan tidak mengerti, tidak tahu apa-apa. Demikian juga bangsa kafir, dalam hal ini Pilatus mewakili bangsa kafir. Dia juga tidak mengerti kalau segala apa yang dia lakukan itu memang itu sudah termasuk di dalam rencana Allah untuk penyelamatan manusia. Inilah tadi yang dikatakan, jikalau saja manusia itu mengerti tentang hal ini, mereka tidak menyalibkan Tuhan. Dan artinya apa, saudaraku? Artinya rencana penebusan atas manusia ini gagal. Tetapi saya katakan, saudaraku, bahwa rencana Tuhan itu adalah ya dan amin. Tidak perlu ada campur tangan manusia yang merupakan pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang konyol, yang tadi mengatakan Tuhan buatlah batu besar yang berat sehingga Tuhan yang tidak bisa ngangkat. Itu perkataan atau pertanyaan-pertanyaan manusia yang sifatnya itu menghujat, mengejek. Nah, kalau apa sih, saudaraku? Kalau Tuhan tidak kuat ngangkat misalnya, loh sudah bikin batu besar berat, Tuhan tidak mampu ngangkat, orang itu akan bilang, loh ya Tuhan itu terbatas kok, dia buktinya tidak bisa ngangkat itu. Lah kalau Tuhan bikin batu besar yang berat, kemudian Tuhan ngangkat dan berhasil, manusia itu nanti akan berdalih, loh Tuhan tidak bisa loh bikin batu yang berat yang Tuhan tidak bisa ngangkat. Jadi itulah kelicikan manusia, saudaraku. Dan Tuhan tidak pusing tentang hal itu. Dan rencana Allah itu tetap terlaksana, sebagaimana Yesus itu datang di dalam dunia ini untuk mengorbankan diri sebagai penebus atas segala dosa dan kesalahan kita. Dan itu hanya kita bisa mengerti apabila Roh Allah itu ada di dalam kita. Saya memikirkan hal ini, saudaraku. Mengapa sih hal yang gamblang sedemikian rupa ini manusia masih berdalih, manusia masih mempertanyakan, manusia masih tidak mempercayai, manusia masih bebal, buta, picik? Oleh karena Roh Kudus tidak ada di dalam kehidupannya dan tidak menerangi hati dan pikirannya. Sehingga pemikiran itu hanya pemikiran manusia semata-mata yang ingin melebihi pikiran dan rencana Tuhan. Dan tidak mampu, saudaraku. Kita kembali ke 1 Korintus 2 tadi. Ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bagaimana cara kita mengasihi Dia?
Kita mengasihi Dia dengan cara kita menerima korban Kristus itu dengan iman kita. Kita tidak melihat, kita tidak pernah mendengar, dan tidak pernah terpikirkan atau timbul dalam hati manusia. Tetapi itu semua akan disediakan dari Allah untuk orang yang mengasihi Dia, yang memperhatikan Dia, yang menerima segala rencana Tuhan. Ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh itu, Roh Kudus itu, menyelidiki hati, menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Ini hal-hal yang tersembunyi. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia sendiri, selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam manusia itu sendiri? Demikian pula, tidak seorang pun tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah, selain roh Allah itu sendiri. Saudara. Jadi di sini, saudaraku, roh Allah itu diberikan kepada kita. Maka dalam kehidupan manusia semacam ini, yang disebut manusia-manusia rohani, dia yang bisa mengenal maksud dan tujuan Allah itu secara tepat dan benar. Ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal-hal semacam itu hanya dapat dinilai oleh orang-orang yang memiliki kerohanian yang bagus. Ada roh Allah di dalamnya. Ayat 16, sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, inilah saudaraku, suatu kesulitan dari manusia yang sebetulnya memang tidak sulit seharusnya. Kita mempersulit diri kita sendiri, oleh karena memang kita tidak mau memperhatikan, oleh karena kita tidak memberikan porsi yang baik kepada rencana Allah ini. Tidak ada orang yang mengerti, saudaraku, pasti tidak ada. Tetapi pasti ada orang yang kepingin mengerti. Lah, keinginan yang baik ini, saudaraku, yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan, supaya kita ini memberikan suatu perhatian kepada Tuhan melalui ibadah, melalui mendengar firman Tuhan, melalui doa, permohonan, melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Itu yang bisa dilakukan oleh manusia. Tinggal sekarang manusia mau ndak? Jauh sebelumnya tadi saya katakan bola ada di tangan kita. Mau kita apakan? Mau kita bawa lari pulang untuk kita simpen? Atau mau kita tendang keluar lapangan dan permainan selesai bubar? Atau mau kita usahakan untuk masuk sampai pada golnya? Tergantung kita. Jangan kita memikirkan hal-hal ini, saudaraku. Ya, semuanya apa yang Tuhan mau. Nanti Tuhan mengerjakan ini, mengerjakan itu. Tidak, saudaraku, tidak. Tuhan tidak mau bekerja kalau manusia itu sendiri tidak mau dikerjakan. Itu tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab manusia. Kalau kita tidak mau, maka Tuhan juga tidak mau. Tapi kalau kita mau, saudaraku, kita ada kesadaran bahwa kita membutuhkan Tuhan, maka Tuhan itu 100% Dia akan hadir di dalam kehidupan kita, dan Dia akan menolong kita. Inilah bagian kuasa salib itu, saudaraku, sehingga kita sekarang mengerti
bahwa sepenuhnya ada rencana Allah, bahkan sampai juga pada kebangkitan. Nah, sekarang kita mulai memeriksa tentang kebangkitan. Apa sih yang dihasilkan oleh kebangkitan ini? Kalau saudaraku, kita memperingati hari Natal pada bulan Desember yang lalu, saya masih ingat. Saya membacakan firman Tuhan. Barang siapa yang menerima terang itu, dia akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi saudaraku, saya juga masih ingat, saya pernah juga menjelaskan kepada kita bahwa itu merupakan satu kuasa, suatu hak, suatu privilege, suatu oportunitas untuk kita diberi suatu kuasa, kemampuan untuk menjadi anak Allah. Masalahnya kembali lagi, saudaraku, apakah kita mau memanfaatkan kuasa itu untuk kita betul-betul menjadi anak Allah? Itu pertanyaannya. Seringkali kita mengatakan, udahlah, sudah otomatis jadi anak Allah. Enggak, saudaraku, enggak. Saya katakan, kita baru diberi kuasa, diberi kesempatan, diberi oportunitas untuk kita bisa menjadi anak-anak Allah. Tetapi sekarang masalahnya, mau tidak kita ini memanfaatkan kuasa yang diberikan oleh Tuhan itu untuk kita mengalami keubahan-keubahan dari manusia nafsani menjadi manusia rohani. Itu masalahnya. Karena anak-anak Tuhan itu, anak-anak Allah itu adalah manusia-manusia yang sudah mengalami keubahan, yang sudah menembusi segala halangan rintangan, sampai kepada sengsara kematian, dan mengalami kebangkitan. Justru di dalam kebangkitan itu, dilahirkanlah anak-anak Allah itu secara real. Oleh karena dia berhasil menembusi segala halangan rintangan. Kita lihat 1 Petrus, saudaraku. 1 Petrus 1 ayat yang ke-3. Kita lihat di sini, saudaraku. Ini sangat real, dan saya ingat, saudaraku, minggu-minggu yang lalu, topik dari 1 Petrus 1 ini selalu mendengung di dalam hati saya, pikiran saya. Sehingga saya mengatakan kepada Tuhan, kenapa ya Tuhan, kok ayat-ayat ini mesti diulang-ulang terus? Sebetulnya saya sudah kepingin pindah topik. Tetapi kalau saya mempersiapkan topik lain, dan akan saya bicarakan, sepertinya saya tidak punya keyakinan. Seperti ngambang itu. Dan ini tidak boleh terjadi. Pemberitaan firman Tuhan itu harus mantap. Harus yakin bahwa Tuhan mau ngomong yang ini, tidak ngomong lainnya. Gitu. Sampai pun pada hari ini, ayat ini kembali Tuhan bangkitkan dalam pikiran dan hati saya. Dan saya yakin, saudaraku, perkara-perkara ini cukup sulit untuk bisa kita mengerti. Oleh sebab itu perlu berulang untuk didengungkan, untuk dibicarakan, sehingga kita boleh dibangkitkan iman kita oleh karena kita mendengar firman tentang Kristus. Mari, saudaraku, kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-3, mengatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dimulai dengan suatu adorasi. Sebagaimana Rasul Petrus ini sebelum dia melanjutkan kalimat-kalimat itu, pertama-tama dia menyatakan pemujaan dia kepada Allah
yang juga merupakan Bapa dari Yesus Kristus. Mengapa dia memuja Tuhan? Yang karena rahmat-Nya yang besar, jadi anugerah yang besar itu telah melahirkan kita kembali. Ingat, saudara, melahirkan kita kembali, mewujudkan kita menjadi anak-anak Allah yang benar. Oleh karena kita tidak hanya menerima kuasa dan kemudian kita tidak berbuat apa-apa, tetapi kita harus melakukan segala sesuatu kehendak Tuhan sampai kepada penderitaan, bahkan kematian, sampai kepada kebangkitan dan kemuliaan. Itulah yang disebutkan kelahiran anak-anak Tuhan yang sejati. Jadi bukan kita hanya memperingati Natal, kemudian kita sorak-sorai dan kita menerima Yesus, kemudian kita mengaku bahwa kita ini menjadi anak Allah. Dereng, Mas, belum. Mesti ada suatu bukti bahwa kita ini masuk di dalam segala rencana Tuhan, masuk dalam penderitaan, bahkan masuk dalam kematian. Oleh sebab itu kita juga menikmati kebangkitan sampai kepada kemuliaan sebagai anak-anak Allah yang hidup. Ini yang benar, saudaraku. Jadi jangan sampai kita itu terselewengkan dari rencana Tuhan yang luar biasa. Untuk itu Rasul Petrus memuja Allah, bukan oleh karena apa-apa, saudaraku. Di dalam pemujaan ini dia mengakui karena rahmat anugerah yang besar telah melahirkan kita kembali. Oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi makna dari kebangkitan ini, saudaraku, berlaku di dalam kehidupan manusia adalah suatu kelahiran kembali dari manusia nafsani menjadi manusia yang rohani. Dikatakan melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan. Karena manusia itu tidak akan pernah bisa hidup tanpa harapan, saudaraku. Kalau manusia itu tidak punya harapan, manusia itu cenderung dia lebih baik memilih mati. Tetapi kalau manusia itu mau hidup dan berlanjut, maka dia membutuhkan suatu pengharapan. Dan pengharapan inilah yang diberikan oleh Tuhan. Kita melihat, saudaraku, pengharapan macam apa yang kita terima dari Tuhan. Dikatakan di sini, saudaraku, adalah pengharapan itu akan membawa kita untuk bisa hidup di dalam kekudusan. Nah, ini yang penting, saudaraku. Coba saya cari ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga ya. Jadi inilah gunanya kita ini punya pengharapan, saudara. Kalau kita ini tidak punya pengharapan, pertanyaannya, ngapain kita ini harus hidup kudus-kudusan? Ngapain? Kalau kita tidak punya pengharapan, berarti kita tidak punya kelanjutan dari hidup sesudah mati. Untuk apa kita ini harus hidup-hidup yang suci-suci? Lebih baik kan kita ini berjibar-jibur dalam dosa dunia tanpa resiko. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga mengatakan, setiap orang yang punya pengharapan itu
atau yang mempercayai menaruh pengharapan itu kepada Yesus, dia menyucikan dirinya sama seperti dia, Yesus itu suci. Ini yang kita butuhkan, saudaraku, di dalam pengharapan kita, supaya kita boleh hidup suci. Dari kehidupan suci ini kita akan dibenarkan, saudaraku. Ada dibenarkan, dikuduskan, bahkan sampai kepada kesempurnaan. Kita butuh hidup kudus, saudaraku. Ini yang dikatakan, terpujilah Allah oleh karena rahmat yang besar melahirkan kita kembali dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, ya. Di sana pengharapan itu membuat kita menjadi mampu untuk menembusi segala halangan rintangan, dan kita mempunyai satu andalan, satu pengharapan yang kokoh. Kita baca, saudaraku, di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Tuhan mengumpamakan pengharapan itu adalah sebagai suatu jangkar dari sebuah kapal yang mengalami serangan badai, atau jangkar itu merupakan satu perangkat untuk mempertahankan kapal yang besar itu supaya tidak tergeser terbawa arus. Ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Belakang tabir itu adalah ruangan maha suci, di mana Yesus sebagai imam besar telah masuk di dalamnya. Dan pada waktu kematiannya, tabir bait Allah itu terbelah dua, di mana di situ kita juga boleh memasukkan pengharapan kita. Kita labuhkan pengharapan kita sebagai jangkar yang kuat melalui korban Kristus itu, sehingga kita akan sampai di sana. Ini, saudaraku, yang kita harus mengerti, bahwa segala rencana Allah itu, oleh karena pengharapan itu juga kita mempunyai suatu niat yang baik. Kalau orang tidak punya pengharapan, saudaraku, dia tidak punya niat apa-apa. Dia pasif, dia tidak produktif. Tetapi orang yang punya pengharapan, itu pasti dia punya niat yang bangkit. Dan dia akan melakukan sesuatu. Bahkan dia berani menderita oleh karena pengharapan itu. Tidak usah diuraikan panjang lebar, saudaraku. Tetapi saya katakan saja bahwa orang yang punya pengharapan itu, dia berani menderita. Ya, sebagai orang biasalah, kita sekolah, kuliah, kemudian kita kerja banting tulang, kita menikah, bikin keluarga, dan kemudian kita menjelang tua, menikmati hari tua kita. Itu semua ada niat dalam kehidupan kita. Melalui segala penderitaan kita alami. Bahkan bila perlu, saudaraku, orang yang punya pengharapan itu berani mati. Bukan mati konyol, tetapi berani mati untuk berjuang mencapai apa yang dia kehendaki. Oleh karena dia tetap mengharapkan bahwa ada kebangkitan, ada kemuliaan, saudaraku. Pengharapan ini diberikan oleh Tuhan kepada kita, orang-orang percaya. Dan di dalam hal ini, saudaraku, kita perlu tahu bahwa kita ini diberi pengharapan sebagai anak-anak Allah ini. Ini bukan sesuatu omong kosong, tetapi kita harus bisa
menyadari bahwa yang dinamakan anak itu adalah ahli waris dari orang tuanya. Kita lihat, saudaraku, di dalam Roma, surat Roma, pasal yang ke-8, ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Dan jika kita ini adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Luar biasa loh, saudaraku. Ini yang janji Tuhan loh, bukan pendeta. Pendeta cuma baca. Tetapi yang punya Alkitab ini, yang punya firman ini adalah Allah sendiri. Dan salah satu ayat yang kita baca pada pagi hari ini di dalam peringatan Paskah ini, saudaraku, kita bisa melihat bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu membuat kita memperoleh kesempatan untuk dilahirbarukan menjadi anak-anak Allah yang punya pengharapan. Jadi anak Allah yang punya pengharapan. Buktikan itu. Jadi bukan cuma ngomong anak-anak Allah, tapi tidak punya harapan. Tetapi orang yang punya harapan itu dia kuat di dalam perjalanan hidup rohaninya. Dan di sini dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris apa? Kerajaan surga. Kerajaan surga itu menjadi warisan buat kita, yang kita akan terima dari Bapa kita. Maksudnya orang-orang yang berhak, diberi hak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu rumusnya, saudaraku. Jadi rumusnya anak-anak Tuhan itu, saudaraku, siap menderita bersama dengan Kristus. Berita ini mungkin tidak disukai oleh beberapa orang, tetapi suka atau tidak suka, saya katakan ini rencana Allah dan kehendak Allah, supaya kita ini muncul sebagai orang yang berbeda dengan orang-orang dunia. Kita bisa dibenci oleh masyarakat, kita bisa dibenci oleh orang-orang lain, karena kita bukan lagi dari dunia ini, tetapi kita sudah berasal dari Allah. Kerajaan kita, warga kita adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah keluarga Allah. Ini luar biasa. Dan kita akan mendapat warisan kerajaan surga. Rasul Paulus mengatakan, saudaraku, setelah dia mengatakan hal itu, dia mengatakan suatu kalimat atau suatu ayat. Di dalam ayat yang ke-18 kita lanjutkan. Dia mengatakan apa? Dia menyatakan suatu keyakinan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan sekarang ini, zaman ini, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah itu dinyatakan. Jadi dunia ini, saudaraku, seluruh makhluk, bukan hanya manusia kalau dikatakan seluruh makhluk. Jadi alam semesta ini sangat merindukan bahwa manusia di dunia ini seluruhnya akan menjadi anak-anak Allah. Maka di sanalah ada damai sejahtera yang sejati. Ada kerajaan surga yang turun di bumi ini. Itu yang menjadi kerinduan dari setiap makhluk di bumi ini, saudara. Dan kita akan mewarisi sesuatu yang luar biasa. Kita lihat di dalam 1 Petrus tadi, kan itu belum selesai, saudaraku.
kita melihat 1 Petrus 1 ayat yang keempat, dan di sini kita akan menerima penjelasan. Apa itu yang kita terima sebagai warisan kita? Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. 1. Tidak dapat cemar. Itu 2. Tidak dapat layu. Itu 3. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Ingat loh saudaraku, ada ayat yang mengatakan bahwa darah daging itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Itu harus kita tinggalkan. Dan kita harus dibaharui. Hari-hari Minggu yang lalu sudah saya jelaskan tentang hal ini. Seringkali berulang. Saya sadar itu. Bahwa yang tidak dapat binasa itu adalah tubuh kita yang akan digantikan dengan tubuh rohani. Tidak dapat cemar. Oleh karena kita berjalan sebagai anak-anak Allah, dipimpin oleh Roh Allah. Dan kuasa dosa tidak akan menjamah kita. Oleh karena Yesus akan melindungi kehidupan kita yang secara penuh. Dan akan mendapatkan sesuatu mahkota yang tidak akan dapat layu. Berarti kita menjadi orang-orang yang akan menerima suatu penghargaan. Dan untuk itu kita harus melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita di dunia ini, saudara. Ini yang menjadikan warisan bagi kehidupan kita di surga. Yang warisan itu sekarang tersimpan dengan aman di surga. Dan kita akhiri, saudaraku, di dalam 1 Petrus 1 ini. Apa yang harus kita kerjakan setelah kita mengetahui tentang hal-hal yang sudah kita dengar tadi, sebagai rencana hikmat yang tersembunyi dari Allah? Kita mendengarkan pagi hari ini, dan kemudian kita tahu jalannya adalah jalan sengsara, bukan jalan yang suka-sukanya sendiri, bukan. Tetapi adalah orang yang punya niat yang baik. Niat untuk bertekun di dalam ibadah. Menantikan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Sekalipun kita ada di dalam penderitaan. Mari saudaraku, kita akhiri dengan satu ayat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Rasul Petrus mengatakan, bergembiralah akan hal itu. Jangan sampai kita kehilangan sukacita di dalam hal ini. Sekalipun sekarang ini kamu sesaat atau seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai halangan, rintangan. Saudaraku, ayat yang ke-7 mengatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, dan diuji kemampuannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Jadi inilah saudaraku, yang Tuhan mau supaya kita mengerti, lebih dari mengerti supaya kita menerima, lebih dari menerima supaya kita melakukan, lebih dari melakukan supaya kita menikmati kegenapan janji-janji Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Bola ada di tangan kita. Mau diapakan? Mau kita buang? Atau mau kita bawa pulang disimpan? Atau mau ditendang keluar lapangan? Atau mau kita gondol sendiri?
supaya masuk gol? Tergantung apa yang akan kita lakukan. Tetapi Tuhan sudah memberikan rambu-rambu yang jelas bahwa kita tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan, mempunyai niat yang baik sekalipun ada halangan rintangan, dan kita tetap berhasil di dalam rencana Tuhan. Saudaraku, semoga kita dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal semacam ini, dan kita mendapat suatu kekuatan dari firman Tuhan di dalam kita memperingati Paskah kebangkitan Tuhan. Ingat saudaraku, kebangkitan Tuhan adalah kelahiran baru kita, yang kita sudah memperoleh janji itu sejak dari kelahiran Yesus. Kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi tidak dengan begitu saja. Seperti Rasul Petrus mengatakan, yang aku kehendaki ialah aku mau mengikuti teladan Tuhan, baik di dalam kematiannya, penderitaannya, kebangkitannya, supaya aku pun juga akan mengalami suatu kebangkitan bersama-sama dengan dia. Inilah saudaraku pesan Paskah pada saat ini, supaya kita menikmati berkat Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Baiklah saudara, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebenarnya ada banyak poin yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Namun satu poin yang menyentuh hati saya pribadi adalah bahwa kita sebenarnya orang-orang yang bukan bangsa Israel, sebenarnya kita buta akan keselamatan itu. Sebenarnya kita tidak bisa mengerti keselamatan itu. Namun karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, dialah yang memampukan kita untuk kita bisa mengerti jalan keselamatan itu. Bahkan bangsa Israel tidak bisa mengerti, namun kita bisa mengerti dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Bapak Gembala mengatakan kita jangan sombong ketika kita bisa percaya kepada Tuhan, ketika kita sudah mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita jangan sombong, karena itu adalah anugerah yang daripada Tuhan. Namun sebaliknya, kita harus bersyukur atas pengorbanan, atas kebangkitan Yesus Kristus. Itu yang sangat menyentuh saya pribadi, sehingga saya tidak sombong akan keselamatan, akan hikmat yang Tuhan berikan kepada saya pribadi untuk dapat mengerti Kristus. Namun sebaliknya, itu semua karena anugerah yang daripada Tuhan, dan kita akan bersyukur akannya. Mari kita nyanyikan satu pujian, saudara. Dan Bapak Ibu, mohon dipersiapkan perjamuan suci yang telah kami berikan bersama-sama. Setelah pujian ini kita akan melangsungkan atau menyelenggarakan perjamuan suci. Mari kita naikkan satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia
kasih Allahku sungguh tak terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Karena kasih setia ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Sekali lagi, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan perjamuan kita. Pemain musik silahkan mempersiapkan perjamuannya. Dan Bapak Ibu Saudara juga bisa bersiap-siap. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda penghormatan kita atas pengorbanannya, atas kematiannya, dan atas kebangkitannya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan. Tidak lupa kita akan mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Mulai dari kemarin Jumat kami sudah memperingati hari kematian Yesus Kristus sebagai manusia, dan hari ini juga hari Minggu kami telah memperingati ibadah Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus, membuktikan bahwa Dia Allah, membuktikan juga bahwa kami dibangkitkan, dan membuktikan juga bahwa kami akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Hari ini kami telah belajar dari firman-Mu bahwa kami tidak boleh bersombong diri atas pengertian yang Tuhan berikan, atas iman yang Tuhan berikan, atas kesempatan, atas anugerah yang Tuhan berikan. Namun sebaliknya, hanya ada ucapan syukur, hanya ada pujian, hanya ada kemuliaan kami peruntukkan kepada Tuhan.
Berkati Bapak Gembala kami yang sudah menyeringkan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan berkati dalam kesehatan, di dalam juga keluarga, di dalam pelayanannya. Tuhan selalu memberkati Bapak Gembala kami. Sidang jemaat Tuhan juga, dimanapun berada yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, ini doa kami. Dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Sebentar Bapak Ibu, seperti biasa saya akan menyampaikan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, ibadah PA berjalan seperti biasa hari Rebo jam 5 sore. Jangan lupa disaksikan Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu tidak bisa menyaksikannya live streaming, tidak mengapa. Kami tidak memaksa Bapak Ibu Saudara, namun sempatkanlah waktu untuk mendengarkan di siaran tunda di YouTube atau di Facebook GPT Lumajang Saudara sekalian. Dan yang kedua, pengumuman yang saya bagikan, ibadah kaum muda tetap berjalan seperti biasa, dan juga ibadah raya tetap berjalan seperti biasa jam 8 pagi. Dan untuk ibadah sekolah minggu akan ada ibadah Paskah sekolah minggu, dan itu nanti sebentar lagi akan kami share saudara sekalian. Jadi tolong disaksikan Bapak Ibu, bagi yang punya anaknya kiranya boleh dituntun untuk menyaksikan ibadah Paskah itu saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai pengumuman yang terakhir, seperti biasa bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan persembahan, persepuluhan untuk renovasi gereja kita, silahkan boleh langsung menghubungi saya pribadi dengan menuliskannya di amplop renovasi gereja atau pembangunan gereja saudara. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama untuk pembangunan gereja kita yang tercinta. Dan kita bersyukur untuk ulang tahun daripada Bapak Yohanes Sidarta atau Bapak Yungsin. Kami semua menyampaikan selamat ulang tahun Bapak Yohanes Sidarta. Kiranya kesehatan keluarga, pekerjaannya, pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kita akan ada ulang tahun juga istri daripada Bapak Handoko yang juga berulang tahun tanggal 3 kemarin. Kiranya Tuhan juga memberkati pekerjaan, keluarga, kesehatan daripada istri Bapak Handoko. Nah Bapak Ibu, demikian pengumuman yang saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami yang sudah kami selenggarakan kiranya boleh berkenan di hati Tuhan. Tuhan maafkan kami jika banyak kekurangan di dalam pelayanan kami. Tuhanlah yang menguatkan, Tuhanlah yang memberikan kami keseriusan, Tuhanlah yang memberikan kami totalitas di dalam melayani Tuhan. Tuhanlah juga yang memampukan kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tuhan berkati juga anak-anakmu di sini yang sudah berkorban banyak hal, baik itu tenaga, pemikiran, perasaan, semuanya yang telah pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati kami dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati kami di dalam pekerjaan kami. Tuhan juga memberkati kami di dalam kesehatan kami, dan Tuhan selalu menaungi kami. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa bagi Bapak Sidarta yang berulang tahun tanggal 1 April kemarin. Kiranya Tuhan memberkati kesehatannya, keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya pelayanannya boleh Tuhan pakai lebih luar biasa lagi, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan berkati juga Ibu Irma selaku istri daripada Bapak Yohanes Sidarta. Kiranya Tuhan berkati dalam kesehatan, kesabaran, kekuatan. Tuhan kiranya memberkati. Berdoa juga bagi istri dari Bapak Handoko. Kiranya Tuhan juga memberkati dalam kesehatan, keluarga, pelayanan, anak-anaknya, cucunya juga. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Handoko juga selaku kepala rumah tangga. Tuhan juga memberkati di dalam damai sejahtera, di dalam perlindungan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami, berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami sekalian, baik hari ini, besok, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Amin. Sekali lagi saudara, selamat Paskah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum air hangat, jangan lupa minum vitamin, dan jangan lupa selalu menyaksikan ibadah-ibadah live streaming yang diselenggarakan oleh Gereja GPT Lumajang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan satu pujian. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Yo. Amen.
Haleluya. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa-Nya dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatan. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenangan. Sama-sama katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia So good to you. bagiku. He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good to you and me. Amin. He is so good to you, He is so good to me. Goda. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you, He's so good to me, He's so good to you and me. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.